Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku Muhammad Hanif Amar Abdul Karim bakalan memberikan presentasi mengenai landasan falsafah teknologi pendidikan. Yuk mari teman-teman semuanya ikut simak video ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih teman-teman, apa tujuan pembuatan dari video ini. Tujuan pembelajaran dari video ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai apa itu landasan falsafah teknologi pendidikan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul dari landasan falsafah teknologi pendidikan. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu mahasiswa dapat memahami komponen-komponen landasan falsafah teknologi pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu filsafat. Apakah itu? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Lalu apa itu filsafat? Filsafat adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu di sini dapat berarti terbatas dan dapat pula berarti tidak terbatas. Bila berarti terbatas, filsafat membatasi diri akan hal tertentu saja. Bila berarti tidak terbatas, filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini yang sering dikatakan filsafat umum. Sementara itu, filsafat yang terbatas adalah filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat seni, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke landasan falsafah teknologi pendidikan teman-teman. Menurut Surya Sumantri 1982, setiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Ketiga komponen itu antara lain adalah landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Filsafat dalam pendidikan juga merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan, atau dapat dikatakan sebagai teori yang dipakai dasar bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, sehingga mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebagai sebuah ilmu teknologi pendidikan juga harus memiliki landasan. Langsung aja kita masuk ke landasan yang pertama, yaitu landasan ontologi teknologi pendidikan. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Landasan ontologi teknologi pendidikan menurut Prof. Yusuf Hadimiarso adalah yang pertama, adanya sejumlah besar orang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. Ontologi juga bertolak atas penyelidikan tentang hakikat ada existence and being. Pandangan ontologi ini secara praktis akan menjadi masalah utama di dalam pendidikan, sebab siswa bergaul dengan dunia lingkungan dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerti sesuatu. Oleh karena itu, teknologi pendidikan dalam posisi ini sebagai bagian pengembang untuk memudahkan hubungan siswa atau peserta didik dengan dunia lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu landasan epistemologi teknologi pendidikan. Epistemologi atau teori pengetahuan berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas penyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Epistemologi merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Pandangan epistemologi ini tentang pendidikan membahas banyak persoalan-persoalan pendidikan seperti kurikulum, teori belajar, strategi pembelajaran, bahan atau sarana-prasarana yang mengantarkan terjadinya proses pendidikan dan cara menentukan hasil pendidikan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu landasan aksiologi teknologi pendidikan. Aksiologi yaitu merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh
dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut. Aksiologi merupakan suatu bidang yang menyelidiki tentang nilai-nilai. Landasan pembenaran atau landasan aksiologi teknologi pendidikan perlu dipikirkan dan dibahas terus-menerus karena adanya kebutuhan real yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal ini, teknologi pembelajaran secara aksiologis akan menjadi pendidikan menjadi produktif, ilmiah, individual, serentak atau aktual, merata, dan berdaya tinggi serap. Nah teman-teman, gimana nih untuk pembahasan yang udah disampaikan tadi? Semoga dari apa yang sudah disampaikan dapat menambahkan ilmu dan wawasan untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih.